Ya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Gunawan, pengajar sejarah peminatan untuk kelas 11 IPS. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Berarti masih mengenai kerajaan-kerajaan Islam bercorak maritim. Tuh, karena ini kelanjutan minggu kemarin, otomatis part 2, gitu kan. Nah, untuk materi hari ini karena jelas berhubungan dengan materi minggu kemarin, otomatis saya hubungkan dengan tugas minggu kemarin juga, gitu ya. Masih ingat tugas minggu kemarin apa? Nah, tugas minggu kemarin adalah ini kan, sengaja saya ambil tugasnya Jessica gitu ya, karena dari sekian yang mengumpulkan, yang nilainya paling gede itu Jessica gitu ya. Walaupun di sini kepotong lah. Nah, eh, ini kan kepotong ya. Jadi eh, kolom paling atas itu tidak terbawa. Kalau dilihat berarti ada nomor, nama kerajaannya, tahun didirikan, raja atau sultan yang terkenal, sama komoditas perdagangannya. Nah, untuk yang akan kita pelajari sekarang, jadi yang akan kita pelajari sekarang itu berhubungan dengan kolom kerajaan dengan kolom komoditas perdagangan. Itu. Jadi yang akan kita pelajari sekarang adalah eh, jadi sebenarnya kenapa minggu kemarin saya kasih tugas bikin kolom ini supaya bisa dihubungkan dengan materi minggu sekarang. Gitu. Dan tadi saya udah bilang bahwa poin penting dari tugas minggu kemarin adalah yang ada di kolom kerajaan gitu ya. Kemarin kan ada 8 kerajaan Islam kan yang eh, kalian isi datanya dalam tabel gitu ya. Dan masing-masing kerajaan Islam ini ada kerajaan Islam bercorak maritim, otomatis karena kerajaan maritim berarti eh, sudah memiliki pandangan pentingnya perdagangan, pentingnya pelayaran, pentingnya menguasai pelabuhan, gitu kan? Nah, otomatis wajar kalau misalkan kerajaan-kerajaan tadi punya eh, apa? Komoditas perdagangan, gitu ya, yang kemarin juga kalian sudah cantumkan. Nah, jadi yang berhubungan dengan eh, eh, jadi kerajaan-kerajaan Islam bercorak maritim dan komoditas perdagangannya, gitu ya. Hmm. Nah, jadi apa sih hubungan antara kerajaan-kerajaan Islam bercorak maritim dan komoditas perdagangannya? Ada yang udah kebayang nggak? Misalkan ketika kemarin kalian mencantumkan komoditas perdagangannya apa saja, misalkan kayak ada lada gitu ya, ada pala, ada cengkeh. Kira-kira kebayang nggak? Yang akan kita pelajari sekarang itu apa? Yang mungkin nanti juga kalian pelajari ya,
di sejarah wajib ya sama Pak Dery. Kebayang? Nah, langsung ke slide berikutnya ya. Nah, jadi kalau dilihat dari komoditas perdagangan beberapa kerajaan-kerajaan Islam bercorak maritim di tugas minggu kemarin yang sudah kalian kerjakan, itu beberapa komoditas perdagangannya adalah rempah-rempah. Dan rempah-rempah ini adalah jadi sebenarnya rempah-rempah itu kan banyak macamnya ya, kayak lada, pala, cengkeh, udah gitu jahe gitu ya. Itu kan sebenarnya termasuk ke dalam rempah-rempah juga gitu. Nah, dan rempah-rempah ini memang dulu menjadi komoditas kerajaan-kerajaan Islam bercorak maritim di Nusantara, dan nanti karena memang dibutuhkan gitu ya, tidak hanya oleh orang-orang yang ada di Nusantara, ternyata dari negara-negara lain pun memang membutuhkan rempah-rempah ini gitu kan. Seperti misalkan kita mungkin tahu bahwa rempah-rempah itu dibutuhkannya untuk penyedap rasa, misalkan bumbu masak gitu ya. Kayak misalkan lada. Ada yang tahu lada itu apa? Lada itu merica ya. Nah, dan pala cengkeh gitu termasuk jahe itu juga dibutuhkan. Dan jahe itu kan salah satu khasiatnya adalah untuk menghangatkan badan. Wajar kalau misalkan nanti untuk negara-negara yang subtropis, masih ingat subtropis apa? Subtropis ada negara-negara yang memiliki 4 musim. 4 musim itu apa aja? Berarti adalah panas, gugur, dingin, dan semi gitu kan. Nah, dan jahe untuk menghangatkan badan ini dibutuhkan ketika musim dingin datang. Kayak gitu. Dan nanti karena ada salah satu kejadian yang besar di Eropa, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, itu secara tidak langsung menyebabkan bangsa Eropa yang selama ini mendapatkan komoditas perdagangan mereka, komoditas yang mereka butuhkan di kota Konstantinopel, namun ketika Konstantinopel yang merupakan kota dagang mereka direbut oleh Turki Utsmani gitu ya, mau nggak mau nanti orang Eropa berpikir bagaimana caranya mereka mendapatkan komoditas yang mereka butuhkan gitu kan. Ketika misalkan kota tempat mereka berdagang itu justru dikuasai sama orang-orang Turki Utsmani kayak gitu. Inilah yang melatar belakangi penjelajahan samudra. Inilah yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa gitu ya memutuskan untuk mencari tempat asal dari rempah-rempah yang mereka butuhkan. Kayak gitu. Otomatis nanti mereka menjelajah samudra gitu ya sampai nanti ada yang menemukan benua baru gitu ya. Ada yang tahu benua baru itu apa? Ya, Amerika gitu ya. Ada yang nyampe India gitu kan. Sampai ada yang nyampe ke Nusantara juga. Kayak gitu. Nah, jadi dengan uh,
upaya mencari rempah-rempah tadi, berdatanganlah para penjelajah dari Eropa gitu ya, yang ingin memang mencari rempah-rempah. Kayak misalkan ada yang dari Spanyol, misal. Udah gitu ada yang dari Portugis, kayak gitu. Dan nanti belakangan ada yang dari Belanda. Hanya saja kalau Belanda itu berbeda dengan Portugis dan Spanyol. Kalau Belanda karena memang negaranya miskin dan mereka tidak mau para pedagangnya itu malah saling bersaing gitu kan. Akhirnya Belanda memutuskan untuk mempersatukan para pedagang mereka dalam suatu organisasi atau kita kenalnya kongsi dagang gitu ya, yang dikenal dengan nama VOC. Nah, dari sinilah ada interaksi pertama kali antara orang-orang Eropa yang sebenarnya sedang mencari rempah-rempah gitu kan, yang kalau menurut mereka rempah-rempah ini bisa dikategorikan sebagai black gold atau emas hitam. Karena kalau rempah-rempah dijual di Eropa itu harganya laku. Kayak gitu. Nah, jadi ini adalah kontak pertama antara negara-negara Eropa, baik Spanyol, Portugis maupun Belanda yang diwakili oleh VOC di Nusantara. Kontak antara bangsa Eropa yang awalnya disebut bangsa atau orang berambut jagung gitu ya, karena rambutnya kan pirang ya, dengan kerajaan-kerajaan maritim, kerajaan-kerajaan Islam bercorak maritim di Nusantara. Kayak gitu. Nah, jadi kelanjutan dari kerajaan-kerajaan Islam bercorak maritim, ternyata nanti mereka karena memiliki komoditas perdagangan yang dibutuhkan oleh orang-orang Eropa, bangsa Barat, di sini mereka dipertemukan. Kayak gitu. Uh, sudah dipahami? Bisa dimengerti? Nah, saya tahu minggu depan kan UTS ya. Nah, hanya saja karena memang saya ngejar materi dan kalian juga tahu bahwa sempat 2 kali hari Jumat gitu ya, libur gitu. Jadi emang materinya bisa dianggap terlambat kayak gitu. Jadi walaupun minggu depan KTS gitu, hanya saja karena memang saya harus ngejar materi, makanya hari ini tetap ada tugas kayak gitu ya. Jadi saya ucapkan mohon maaf gitu ya. Saya tahu minggu depan kita PTS. Hanya saja karena sebelumnya sempat 2 kali Jumat itu libur. Jadi mau nggak mau untuk mengejar materi yang tertinggal, tetap materi harus disampaikan, tetap harus ada tugas. Kayak gitu. Jadi saya ucapkan maaf gitu ya. Dan langsung aja gitu ya. Tugasnya apa? Nah, tugasnya adalah bisa dilihat seperti biasa bikin tabel lagi. Lengkapi tabel konflik kerajaan-kerajaan Islam bercorak maritim dengan bangsa Eropa. Nah, jadi kalau tadi saya bilang bahwa nanti jadi ada interaksi gitu ya antara bangsa Eropa dengan kerajaan-kerajaan Islam bercorak maritim. Ternyata
interaksinya adalah konflik gitu. Jadi kan kalau kalian belajar sosiologi, interaksi sosial kan ada dua kan? Ada asosiatif, ada disosiatif. Asosiatif adalah sambil mengingat kembali ya, siapa tahu ya supaya ingat materi sosiologi gitu kan. Nah, jadi kan interaksi sosial ada asosiatif, ada disosiatif. Kalau asosiatif itu ada interaksi sosial yang berujung pada kerjasama, maaf, interaksi yang berujung pada persatuan, sedangkan kalau disosiatif itu berujung pada kebalikan dari persatuan, berarti perpecahan. Nah, eh, salah satu bentuk dari asosiatif atau yang berujung pada persatuan adalah kerjasama. Sedangkan kalau yang berujung pada perpecahan, salah satu bentuknya adalah konflik. Jadi ternyata kalau dihubungkan dengan yang tadi, interaksi antara kerajaan-kerajaan Islam dengan bangsa Eropa, itu interaksinya berujung pada konflik. Kayak gitu. Jadi udah dikasih bocoran gitu. Tinggal ngisi tabelnya aja sebenarnya. Nah, tabelnya gimana? Tabelnya kayak gini. Gitu ya. Nah, jadi seperti biasa ada nama kerajaan gitu. Nah, nanti kerajaannya kerajaan apa gitu ya. Udah gitu nanti kalian kasih keterangan misalkan nanti kerajaan tersebut konfliknya dengan kerajaan mana? Misalkan dengan Spanyol, kalian checklist. Gitu. Nah, kalau misalkan Spanyol yang di checklist, berarti Portugis sama VOC-nya dikosongkan atau strip saja. Udah gitu misalkan catat peristiwa pentingnya apa? Misalkan perang dengan Spanyol atau perang dengan Portugis misalkan. Ini kan Spanyol ya yang di checklist berarti perang dengan Spanyol. Nah, perangnya gimana gitu ya? Misalkan dipimpinnya sama siapa? Misalkan nama kerajaan yang tadi gitu kan. Nah, udah gitu akhirnya atau dampaknya gimana gitu. Siapa yang menang gitu. Eh, kalau misalkan yang menangnya kerajaan Nusantara atau kerajaan Islamnya cantumkan misalkan yang menang adalah kerajaan eh, misalkan Tidore yang menang dan eh, bangsa Eropanya kalah gitu. Kerajaannya gimana, bangsanya gimana. Kalau misalkan yang menangnya bangsa Eropanya kalian cantumkan nanti bangsa Eropanya menang dan karena mereka menang nanti mereka berhak untuk ngapain. Karena jangan lupakan bahwa biasanya pihak yang kalah harus nurut terhadap pihak yang menang. Kayak gitu. Jadi eh, siapa yang menang itu akan mempengaruhi kondisi ke depannya gimana. Kalau misalkan kerajaan yang menang, bangsa Eropa yang kalah, berarti kan bangsa Eropa harus nurut apa ya kata yang menang. Begitu juga kalau misalkan bangsa Eropa yang menang, berarti kerajaannya yang harus nurut sama bangsa Eropa. Kayak gitu. Jadi pahami? Nah, itu saja mungkin untuk tugas hari ini saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi maaf ya kalau saya tetap ngasih tugas walaupun UTS-nya atau PTS-nya coming soon. Terima kasih ya untuk nego waktu dan kesanggupan kalian ngumpulinnya kapan gitu ya, atau pertanyaan-pertanyaan lain bisa ditanyain di grup atau di classroom. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang.